Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi materi PTI-nya ke materi ke-6, yaitu jaringan komunikasi. Jadi kenapa kita mempelajari jaringan komunikasi? Karena pengguna komputer itu menyebar, ya, dipisahkan oleh jarak. Awalnya kita hanya perlu untuk satu ruangan, satu rumah, kemudian menambah mungkin punya beberapa cabang, sehingga komputer-komputer yang ada di setiap unit cabang tadi harus bisa terkoneksi atau terintegrasi dengan komputer-komputer yang ada dalam grup perusahaan tersebut, ya. Contoh yang paling gampang itu perbankan. Jadi ada kantor cabang pembantu, ya, ATM-nya dan seterusnya. Itu semua pasti menggunakan jaringan telekomunikasi, jaringan internet yang terintegrasi. Nah, jadi contoh paling gampang adalah jaringan perbankan. Oke ya, jadi karena jarak memisahkan, ya, di sini disebutkan jaraknya 100 mil, 1000 mil dan seterusnya. Nanti tantangannya adalah real time, ya, jadi tidak boleh ada delay, ya. Nanti ada istilah duplex gitu, ya, half plex dan seterusnya nanti. Nah, kita pahami dulu definisi dari komunikasi data, ya. Komunikasi data atau telekomunikasi atau data yang dikirimkan dari satu lokasi ke lain adalah penggunaan media elektronik, ya. Di sini disebut juga cahaya atau fiber, ya, fiberglass, ya, atau wireless. Ya, jadi ada yang pakai kabel, ada yang tanpa kabel, ya, untuk memindahkan. Ya, jadi memindahkan itu bisa bukan memindahkan sehingga asalnya hilang, bukan, ya. Tapi kata memindahkan itu boleh kita pahami sebagai memberikan keberadaan data itu ada di satu titik dan titik yang lain. Jadi data itu bisa diakses oleh beberapa lokasi. Ya, jadi ada beberapa lokasi. Kata beberapa di sini berarti tentu saja lokasi yang terhubung. Nah, nanti penghubungnya pakai apa? Nah, itu nanti kita minimal itu pakai yang kita pakai sekarang itu adalah menggunakan jaringan internet. Terus data apa aja yang bisa dikomunikasikan atau dikirimkan? Ya beragam, ya. Disebutnya teks, suara, ya, atau kita sebut dengan multimedia gitulah, ya, termasuk grafik, video dan seterusnya. Yang persyaratannya adalah menggunakan format digital, ya. Jadi suara harus dirubah jadi digital, gambar, foto gitu, ya. Gimana cara mengirim lukisan? Ya difoto dulu. Difoto dulu baru dikirim, ya. Kalau mengirim lukisannya secara fisik ya beda lagi itu. Itu nanti pakai jasa kurir, ya, titipan kilat dan seterusnya. Beda lagi itu, bukan bahasan kita, ya. Jadi bentuk filenya harus dalam format digital. Nah, integrasi atau interkoneksi antar berbagai tempat tadi itu dimungkinkan karena didukung oleh teknologi komunikasi dan komputer. Di sini ada dua, ya. Ada komputer, PC dan seterusnya, laptop dan seterusnya. Yang kedua adalah jaringan komunikasi atau jaringan telekomunikasi. Atau contohnya ada internet. Jadi minimal kalau kita mau terhubung dengan dunia luar untuk saat ini, minimal Anda punya dua perangkat keras, yaitu komputer atau laptop dan sejenisnya, smartphone juga boleh,
Yang kedua harus punya jaringan internet. Ya, jadi Anda punya laptop nggak punya kuota, nggak punya wifi ya nggak bisa gitu. Nah nanti jaringan internetnya ya bisa diusahakan kan, mau pakai kuota silakan, mau pakai akses di rumah ya seperti wifi di rumah, via TV kabel juga bisa ya, banyak sekali operator yang menyediakan. Kemudian mengapa menggunakan atau memerlukan jaringan telekomunikasi data? Salah satunya karena ada data yang harus diolah bersama. Kata bersama di sini artinya mungkin zaman dulu, misal nih ya, misal kita punya komputer di kantor, kita punya komputer di rumah. Karena belum terhubung dengan jaringan internet, pakai WA lah ya, pakai email lah gitu, maka kita biasanya gimana? Data kita simpan di flash disk atau di hard disk eksternal kan gitu ya. Karena kita malas bawa, kok zaman dulu mungkin belum ada laptop, mungkin ceritanya gitu ya, ini misal. Jadi saya kerjain kerjaan di kantor, di PC, file saya kerjakan, saya simpan dalam flash disk. Kemudian saya bawa pulang, yang saya bawa pulang flash disknya aja. Di rumah saya lanjutkan lagi dengan komputer yang ada di rumah. Nah seperti itu. Itu awalnya seperti itu. Nah kesini ternyata yang membutuhkan tidak hanya saya saja, teman saya juga perlu data saya. Nah kan nggak mungkin. Ini versi saya bawa. Nanti bisa hilang. Belum resiko virus, belum resiko perubahan data, ya dan segala macam. Maka dari situ mulai dipikirkan bagaimana cara membangun jaringan internet, jaringan lokal, ya. Dimulai dari jaringan lokal dulu, ya, jaringan komputer lokal. Jadi LAN, ya LAN. Jadi di dalam kantor antar ruangan itu sudah terhubung dengan LAN biasanya. Ya, kalau dibangun jaringan LAN seperti di kampus ya, sudah ada jaringan LAN-nya. Jadi berangkat dari kebutuhan data secara bersama. Jadi supaya nggak repot kopi sana, kopi sini, kopi sana itu. Ya dulu awalnya kayak gitu awalnya kayak gitu. Jadi pengolahan data bersama itu digambarkan sebagai sebuah beberapa komputer yang sebelumnya itu sendiri-sendiri atau stand alone. Kemudian karena datanya itu diperlukan oleh masing-masing pengguna, maka gimana caranya supaya kita nggak usah kopi sini bawa ke sana, kopi sini bawa ke sana gitu ya. Maka dibangunlah jaringan lokal network atau LAN. Gitu. Nah untuk skala lebih besar, ada beberapa contoh. Dalam dunia bisnis, pemasukan data secara online. Kata online di sini berarti bisa jadi dia menggunakan beberapa lokasi. Ya. Jadi ada di gudang, ada juga yang cukup jauh dari gudang. Jadi misalnya gudangnya ada di ujung pabrik sebelah utara, ini ujung sebelah selatan. Nah, gitu kan nggak mungkin kita ke sana bawa data, aduh ribet gitu ya. Jadi alasan-alasan kenapa harus membangun minimal local area network itu seperti itu. Aplikasi yang kedua adalah pembacaan teks secara online. Ini juga sama ya, jadi online semua sekarang. Ya. Data-data di rumah sakit, ya. Data-data di perpustakaan, itu juga biasanya sudah disediakan dalam format online. Pencarian data, contohnya di reservasi tiket, penjualan tiket, ya, itu bisa dicoba di situ. Kemudian kendali proses. Bagaimana melihat setiap proses itu terekam, terdata dengan baik, ya, itu juga harus diperlukan jaringan lokal minimal, ya, jaringan lokal minimal. Perpindahan data antar komputer, nah ini tadi yang saya sebut tadi ya. Di zaman awal-awal belum ada LAN, itu ya pakai flash disk, kopi sini, kopi sana gitu ya. Bahkan kadang saya juga masih pakai ya, ngetik di PC di kantor gitu ya,
saya pindah ke laptop gitu. Kadang kalau internetnya lagi bermasalah ya pakai flash disk gitu. Tapi kalau enggak biasanya saya pakai email atau pakai WA. Ya. Rumah bisa nggak diterapkan di rumah? Bisa, ya. Di rumah itu ada namanya home banking, ya, home shopping, ya, home shopping. Jadi Anda tinggal milih-milih mana yang mau dibeli dari katalog digital, ya. Indomaret juga udah punya ini kan, Yomat juga udah punya, ya. Apalagi dalam suasana pandemi COVID ini, kita disarankan untuk berinteraksi seminimal mungkin dengan dunia luar. Jadi, keberadaan jaringan internet sangat penting saat ini. Ya, sangat penting. Juga pendidikan di rumah. Jadi, ini cocok sekali ya. Jadi, berinteraksi, bekerja dari rumah itu cocok sekali di kondisi saat ini gitu ya. Jadi, minimal pendidikan di rumah ya. Terus work from home ya, school from home. Nah, gitu kayak gitu-gitu cocok sekali ya. Hiburan, olahraga, voting ya, voting. Apa ini? Jajak pendapat. Nah, jajak pendapat ya, pemungutan suara itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan udah dilaksanakan kemarin ya waktu Pilpres 2019 ya. 2018 kemarin. Ya, kampanye kemarin. Ada istilah namanya super highway. Jadi kata super highway itu menyatakan tingkatan yang lebih tinggi ya, lebih cepat ya. Berkecepatan tinggi. Cuma di sini tidak disebutkan kecepatannya ya, karena ya buku-buku agak lama itu mungkin kalau sekarang mungkin standarnya kan 4G ya, 4G generasi keempat. Ya, bahkan beberapa smartphone yang baru-baru yang keluaran 2020 itu sudah, khususnya yang smartphone yang menengah ke atas, itu sudah memasukkan fitur kecepatan generasi kelima ya, atau 5G. Tapi di Indonesia kayaknya belum diterapkan. Di Indonesia masih 3,5G hingga 4.0G. Gitu ya. Jadi 3.5, 3.5, ada yang 3.75 gitu ya, dipecah lagi. Terus ada yang 4G, 4.0, generasi 4.0. Nah, apa diimplementasikan untuk apa? Salah satunya untuk bisnis e-commerce gitu ya, apa online shop kayak gitu-gitu ya. Itu adalah salah satu pengguna untuk saat ini. Mungkin bisa ditambahkan untuk kondisi COVID ya, dipakai untuk pembelajaran dari rumah. Untuk Zoom ya, segala macam itu. Jadi kalau saya kenapa tidak atau jarang pakai Zoom? Ya, karena saya lebih suka mendokumentasikan materi ini. Karena kita belajar kan tidak hanya saat ini aja ya. Kita mempelajari dasar-dasar teknologi ini supaya nanti ketika ada update terbaru, ada perkembangan terbaru, kita bisa langsung memperbaharui pengetahuannya gitu. Jadi karena ini materi dasar, maka sangat baik sesuai dengan hemat saya menggunakan format video. Nah, kita break dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya.